tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah semua yang solat subuh berjamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggung jawab, tanggungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada ruh, ada jasad, dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala ruh dengan jasad, setelah itu dikirim ke atas bumi dunia, setelah itu ruh pun dicabut lagi keluar dari jasad, lalu kemudian masuk ke dalam liang lahat dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Selama ruh bersemayam dalam jasad tadi, maka kita diharapkan meninggalkan sesuatu. Ada orang yang ketika hidupnya meninggalkan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisannya itu dalam bentuk tulisan tangan di atas kertas, namanya manuskrip. Manuskripnya dibawa oleh orang Belanda sampai ke perpustakaan Leiden, lalu kemudian diteliti oleh para pelajar-pelajar. Akhirnya mereka pun mendapatkan gelar doktor. Di antaranya tulisan-tulisan oleh Syekh Hamzah Fansuri. Orang Malaysia dapat gelar doktor dari Universitas Cambridge University Inggris, namanya Sayyid Najib Al-Attas, tulisannya Syed Naqib Al-Atas. Mysticism, tasawuf, Syekh Hamzah Fansuri. Ada orang tidak Islam namanya Atiu, juga meneliti tentang beliau. Tidak diteliti tentang tasawufnya, tapi yang diteliti adalah sastra Melayunya. Dan beliau adalah bapak syair puisi Nusantara. Akhirnya tulisan-tulisannya menjadi inspirasi sampai hari kiamat insyaallah. Ada orang selama hidupnya tidak pernah menulis. Ini maksud saya, ini kita nanti memilih kita mau buat apa. Lalu anak-anak muda pun berpikir, kalau sekedar menulis, saya udah banyak menulis Pak Ustaz. Apa yang kau tulis? Status. Ada orang selama hidupnya dia tidak ada menulis, tapi dia pernah berkuasa. Dan selama dia berkuasa itu, dia ambil hak orang yang kuat, dia berikan kepada yang lemah. Orang yang lemah, yang tak punya kuasa, dia bantu dengan kekuatannya. Tak ada dia meninggalkan syair, tak ada meninggalkan puisi, tak ada meninggalkan kitab. Orang-orang seperti ini pun akan dikenang sampai kekal abadi. Kemarin sore mendarat Abdul Somad di Banda Aceh, namanya tertulis Sultan Iskandar Muda, punya kekuasaan. Jadi anak-anak muda mulai berpikir, saya menulis tak ada, tapi insya Allah nanti akan mencaleg. Bagus. Karena dengan kekuasaan itu, dengan tinta di ujung jari bisa menolong. 20% anggaran APBN, APBD untuk pendidikan agama Islam, daya membangun masjid dengan kekuasaan.
Ini pun manusia luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 manusia yang mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tempat berlindung kecuali naungan Allah. Mereka adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan dari sekian banyak anak muda ini ada 1, 2, 3 menjadi pemimpin yang adil. Mestinya jangan diaminkan, karena yang saya bilang 1, 2, 3, mestinya 100, 200. Adapun contoh-contohnya ada di hadapan kita hari ini. Tokoh masyarakat kita, baik yang sedang menjabat maupun yang sudah diamanahkan Allah pernah di masa lalu, jangan lupa ajak ngobrol, cerita, ambil hikmah, ambil pelajaran. Kalau bisa dibuat wawancara. Sekarang lagi tren wawancara, namanya podcast. Anak-anak muda yang punya channel, yang berpikiran untuk mengabadikan jadi sebuah sejarah, ini bagus sekali. Yang belum punya channel, buat channel. Yang sudah punya channel, belum dilihat orang, nanti kita endorse. Subscribe, like, and share. Ada yang meninggalkan tulisan, meninggal, mati, jasadnya hilang, tapi tulisannya kekal. Ada yang meninggalkan jabatan, menulis sejarah, meninggal, tapi pernah dia berbuat sesuatu untuk kemanusiaan, untuk Islam, untuk umat. Tapi yang paling hebat adalah bukunya ada, dan dia juga meninggalkan bangunan yang luar biasa. Siapalah orang Melayu di Nusantara yang bisa membukukan, menuliskan Al-Quran, menterjemahkan dalam bahasa Melayu? Bukan dari Riau, bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu Riau, tapi justru namanya tertulis di depan saya ini. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Terjemahan, terjemah Al-Mustafid bagi orang yang mau mengambil manfaat faedah. Tarjuman Al-Mustafid, terjemah bagi orang yang mau mengambil manfaat dan faedah. 30 juz dibolak-balik oleh Abdul Ghafur yang merubah namanya selama 6 bulan selama di kota Makkah Al-Mukarramah. Snowhorn. Dia tengok apa ini? Ini kan cuma intisari dari tafsir Baydawi, kata dia. Menyepelekan Syekh Abdul Rauf yang saya sebut Abdul Rauf, yang tertulis di sini Abdul Rauf, yang berbicara ini Abdul Somad. Mudah-mudahan dekat namanya, walaupun amalnya jauh, tapi saya berharap kalaulah mati hendaknya bersamalah dengan orang-orang soleh ini, insyaallah. Baiknya jamaah, diaminkannya. Padahal saya tak ada ngajak-ngajak dia. Itulah tulusnya hati. Orang yang mau mendoakan orang lain, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Itu maka kita disuruh selalu mendoakan orang lain. Kalau kita sendiri mendoakan diri kita mungkin tak tulus, tapi kalau ada orang lain mendoakan kita pasti tulus. Kenapa? Tak ada kepentingan, karena dia mengeluarkan doa dari mulutnya karena ketulusan. Padahal yang saya doakan tadi, saya dengan Syekh Abdul Rauf ingin bersama di surga. Jamaah dengan tulusnya berkata amin, kata dia. Maka kata malaikat, kau pun ikut juga, walaupun mungkin kelasnya agak memangnya yang dikasih kursi di atas lebih mulia daripada yang duduk di lantai. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bidang tafsir Al-Quran, Tarjuman Al-Mustafid,
Ditulisnya pula hadis-hadis Nabi, al-mawa'iz al-badi'ah, nasihat-nasihat yang luar biasa. Disyarahnya pula kitab hadis Arba'in Nawawi. Ada imam besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Biasanya orang kalau mengkaji hadis yang pertama kali Arba'in, khatam Arba'in, Riyadhus Shalihin. Selesai Riyadhus Shalihin, Al-Azkar. Selesai Al-Azkar, Bulughul Maram. Habis Bulughul Maram, Jawahirul Bukhari. Habis kitab yang kecil-kecil ini, barulah pindah ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Tidak ada hubungan dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Sunnah satu, dua sunnah, sunnatani, sunnah, sunan. Itu maka disebut dia dengan Sunan Abi Daud, karena sunnah yang ditulis oleh Imam Abi Daud, maka disebut dengan Sunan Abi Daud. Adapun Sunan Kalijogo, Sunan Wali Songo, itu diambil dari kata susunan, karena kalau dia berjalan jumpa tangannya disusun, menunjukkan penghormatan. Disusun, susunan, maka disebut. Mana tahu anak kita nanti nanya di rumah, ya, apa beda Sunan Ibnu Majah dengan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati? Tak usah tanya-tanya, banyak tanya, itu Yahudi. Karena dia tak bisa menjawab. Kalau satu itu sunnah, nah kalau dua sunnatani, kalau tiga namanya sunan. Datang ulama, disusunnya sunnah-sunnah Rasulullah, maka disesuaikan dengan penyusunnya. Kalau yang menyusun namanya Imam Tirmidzi, maka disebut dengan Sunan Tirmidzi. Kalau yang menyusunnya Imam Darimi, disebut dengan Sunan Darimi. Adapun Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan itu adalah orang yang kalau berjumpa dengan mereka tangan disusun 10 jari, 11 dengan kepala, memuliakan, disebut dengan sunan. Mereka meninggalkan tafsir, ada tasawuf bukan cuman meninggalkan kitab. Beliau meninggalkan murid yang datang dari 3 arah. Datang muridnya dari arah timur Indonesia, Pulau Sulawesi, Makassar, seorang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Makassar. Bayangkan itu dari Makassar. Saya saja dari Pekanbaru naik pesawat ke Cengkareng 1 jam 40 menit. Transit di Jakarta, dari Jakarta barulah sampai ke kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Dirubah namanya jadi Makassar. Sekarang saja pun naik pesawat jauh. Zaman beliau dulu ada orang yang keinginannya menuntut ilmu luar biasa, datang dari Makassar, dihempas ombak, dipukul gelombang sampai ke Banda Aceh, mengambil baiat tarekat Syattariyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Syattari Al-Hindi. Syattar artinya setengah, syatru setengah, setengah untuk Allah, setengah untuk hamba Allah. Syatiri, orang yang mengamalkan tarekat itu dengan tarekat Syattariyah. Abdullah Syattari Al-Hindi dari India, dan Syekh Abdul Rauf mengambil itu dari guru beliau di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Imam Ahmad Al-Hushashi. Lalu kemudian turun kepada beliau Ibrahim Al-Qurani, turun kepada beliau, lalu turun kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Datang pula dari Pulau Jawa, namanya
Syekh Abdul Muhyi, Muhyi yang menghidupkan, maha menghidupkan, Al-Muhyi. Nama kampungnya Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Jawa Barat, juga mengambil baiat zikir tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf. Lalu kemudian adalah seorang anak datang dari kampung bernama Ulakan. Ulakan itu sebuah negeri disebut dengan Pariaman. Sekarang nama kabupaten Pariaman. Pariaman itu sendiri orang-orang Arab yang datang dari Jazirah Arab, ketika mereka berlayar di tengah lautan, mereka melihat ada daratan. Kalau sudah sampai ke daratan, maka kita akan merasa aman. Daratan itu bahasa Arabnya barri, sedangkan tenang itu bahasa Arabnya aman. Barri aman, kata dia. Ada daratan, kalau kita sampai ke sana aman. Barri aman, disebut Pariaman. Lalu kemudian ada satu kampung kecil Ulakan. Datanglah seorang anak dari kampung kecil Ulakan ini, dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati batu karang, dari pantai Ulakan sampai dia ke pantai Banda Aceh. Lalu didatanginya Tuan Syekh ini. Anaknya lemah, badannya kecil, tapi rupanya Syekh Abdul Rauf sudah mendapat ilham bahwa nanti suatu masa akan datang seorang anak kecil, begini bentuk fisiknya, dia nanti akan menyebarkan ilmu. Sampai hari ini majlis teramai di Sumatera Barat disebut dengan majlis Basapa. Sapa diambil dari kata bulan Safar, karena di bulan Safar mereka berkumpul beramai-ramai. Mursyid tarekat Syattariyah Syekh Burhanuddin Ulakan. Burhan yang menjelaskan, yang menerangkan, yang sebelumnya gelap, yang sebelumnya tak jelas, menjadi jelas tentang masalah agama ini. Burhanuddin, orang yang menjelaskan agama. Nama aslinya bukan itu. Ketika dia datang namanya Pono. Lalu kemudian datang Syekh, diajarnya, dididiknya, dirobahnya namanya menjadi orang yang hebat. Suatu ketika Syekh Abdul Rauf memakan sirih. Orang dulu makan sirih itu, maka orang dulu giginya sehat, karena ternyata sirih, gambir dengan pinang itu menyehatkan. Takut ulat-ulat itu menengok warnanya. Sekarang sudah ada odol gigi campuran siwak dan sirih. Setelah diteliti-teliti, sirihnya 0,01%. Ulat pun heran, kok nggak ada ya? Jadi ketika Syekh Abdul Rauf makan sirih, jatuh tepak sirihnya ke dalam, maaf beribu maaf, ke dalam tempat kotoran WC. Murid-murid yang lain lari menjauh. Datanglah muridnya yang nampaknya kecil dan lemah tadi, masuk ke dalam, diambilnya tepak sirih Syekh Abdul Rauf, dibersihkannya, setelah itu diserahkannya balik. Tuan Syekh, apa kata Syekh Abdul Rauf? Kalau engkau balik ke kampung halamanmu setelah aku tiada, orang akan melihat engkau berbicara seperti aku yang berbicara. Engkau akan mendapatkan hikmah ilmuku. Jadi sesungguhnya banyak ilmu itu bukan pada bacaannya, bukan pada tulisannya, tapi pada barokah guru. Hari ini itulah yang tak didapatkan orang, karena orang berguru dari Syekh Google dan Tengku YouTube. Beliau langsung belajar kepada Tuan Guru, barokah ilmu diperolehnya. Sampai hari ini namanya dikenang sepanjang zaman. Alhamdulillah kedua orang ini saya datangi makamnya. Syekh Abdul Rauf saya datang, Syekh Burhanuddin saya datang. Untuk Syekh Yusuf
agak susah karena makamnya di Cape Town, Afrika Selatan. Allah Ta'ala ingin menunjukkan bagi yang menghina orang tasawuf, orang tarekat. Apa itu orang tarekat? Cuman berzikir dalam kelambu. La ilaha illallah. Kalaulah murid-murid Syekh Abdul Rauf hanya berzikir dalam kelambu, tak mungkin Belanda menangkap Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari ditangkap karena melawan Belanda, karena orang tarekat tak takut mati. Mereka mengajar dan belajar mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Sebelum dia mati, dia sudah mati duluan. Dimatikan hawa nafsunya, digulung pakai kain kafan, ditalkinkan ke telinganya, la ilaha illallah. Jadi dia tak takut menghadapi Belanda. Mereka lah yang menteriakkan Allahu Akbar itu sehingga Belanda lari pontang-panting. Allahu Akbar, kata dia. Dari Belanda. Orang yang masih memikirkan hidup tak akan pernah bisa meneriakkan Allahu Akbar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dicampakkan beliau ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Ceylon dia mendakwakan Islam. Akhirnya mereka khawatir nih, jangan-jangan nanti di Ceylon membuat pergerakan lagi. Dibuang lagi ke Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan pun beliau membuat pergerakan. Sampai akhirnya Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela memberikan penghargaan kepada Syekh Yusuf Makassar, murid dan mengambil zikir dari Syekh Abdul Rauf. Meninggalkan murid, meninggalkan kitab, meninggalkan masjid yang hari ini subuh ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Apalagi yang bisa kita tinggalkan? Tulisan sudah mereka garap. Membuat syair dan puisi, orang lain dapat doktor gara-gara mereka. Untuk meninggalkan murid, kalah murid-murid kita. Murid beliau sudah sampai ke Afrika Selatan. Meninggalkan masjid, ini tinggal lagi peluang. Masjidnya sedang dalam masa renovasi pelebaran masjid. Oh, ujung-ujungnya penggalangan dana. Memang kalau orang bakhil begitu isi kepala. Makanya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, ya ummi matat, makku meninggal. Apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Saat langsung menggali sumur, pahala air minum itu dia niatkan untuk almarhumah emaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Syekh Abdul Rauf pun ada meninggalkan sumur. Dari mana Ustaz tahu? Tadi disampaikan. Ini pelajaran kita ambil. Tapi ada juga sebagian orang begitu disebut ada ulama meninggalkan sumur, langsung mengambil sumur untuk cuci muka. Pas tanya untuk apa? Biar glowing. Yang namanya barokah di air bisa ada. Imam Ahmad bin Hanbal mengusap mihrab. Mihrab Nabi itu tangganya 3. 1, 2, 3. Mimbar Nabi tempat khutbah itu tangganya 3. 1, 2, 3. Datang Imam Ahmad bin Hanbal mengusap bekas tapak kaki Nabi. Habis itu diusapnya ke wajahnya, diciumnya. Orang bertanya, kenapa kau lakukan itu Imam Ahmad bin Hanbal? Tabarruk, mengambil barokah. Padahal jarak Imam Ahmad dengan Nabi, Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijrah di kota Baghdad. Barokah tidak hilang. Mudah-mudahan sedikit banyak kebarokahan Tuan Syekh Abdul Rauf melimpah pula ke kita, insyaAllah.
Dari mana kita tahu kita dapat barokah atau tidak? Tengok subuh besok. Kalau subuh besok masih ramai sholat berjamaah, berarti dapat barokah. Tapi kalau tidak ramai, berarti sekedar dapat streaming. Sampai jam berapa kita tausiah nih Ustaz? Sampai syuruk, terbit matahari, lewatkan 12 menit. Payah kami mau mengengok matahari terbit, lewatkan pula 12 menit, kan payah menghitungnya. Mudah, tengok aja maghrib jam berapa. Maghrib jam 6.36. Berarti jam 6.36 kita sudah boleh sholat sunat isyraq. Cuman jam ini agak ikhtilaf antara yang di atas dan di bawah. 6.28, 6.26. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf jam ini insyaallah rahmah. Kalau terjadi ikhtilaf 28 dengan 26, mana yang kita pakai? Pakai 26. Karena kalau kita pakai 29, mana tahu kurang 2 menit. Tapi kalau kita pakai 26, maka andai lebih tak masalah. Lebih baik lebih daripada kurang. Begitu juga dengan duit tadi. Lebih 1 sak semen tak apa. Dibelikanlah 1000 sak semen untuk rumah. Kamarnya 5 semua ada, kamar mandi pakai keramik dan batu alam. Cantik luar biasa. Ruang tamu pakai kolam ikan koi dari Jepang. Setiap tamu yang datang menengok rumah macam menengok kucing. Kita yang mencarikan duitnya pagi, petang, siang dan malam. Arsiteknya kita yang mencari. Ini salah pasang, bongkar pasang lagi. Begitu kita mati, tidak ada 1 jengkal pun di rumah itu yang mau menerima kita. Betul cakap saya. Tapi masjid cuman kita kasih 1, 2, 3 sak semen, itulah yang akan kekal abadi. Yang sudah sempat buat rumah 1000 sak, bukan maksud saya rumah itu dibongkar, biarkan. Tapi kalau bisa imbangkanlah. Untuk masjid ini kasih juga 999 sak. Sudah aku sampaikan. Saya menyampaikan ini tidak ada niat untuk menyinggung perasaan, tidak ada. Hanya sekedar watawasau bil haq watawasau bisabr. Terima kasih Ustaz Somad. Gara-gara Ustaz sampaikan dulu tentang rumah itulah akhirnya terbuka pintu hatiku. Kukirim pula 1000 sak supaya seimbang seperti doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lebih lama di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Lebih lama di dunia atau di alam kubur? Di alam kubur. Lebih lama di sana daripada walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih lama di sana. Kalau memang manusia itu yakin lebih lama di sana, mengapa untuk yang di sini 1000 sak semen? Mengapa untuk yang di sana 1 sak semen? Makanya Sultan Delhi yang mendirikan Istana Maimun, dia menunjukkan bahwa di sana lebih lama dan lebih kekal abadi. Untuk istana dia kasih 300 sak. Untuk yang masjid raya dia berikan 1000 sak. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya, lebih banyak mana yang kau kasih? Untuk rumahmu apa rumahku? Kata Allah, lebih banyak untuk rumahmu ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah kajian Ustaz subuh kemarin, berdatanganlah sak semen. Cuman pasir tak ada. Jamaah jangan memahaminya terlalu letterlik. Maksud sih semen tadi sebagai contoh saja. Batu bata, pasir. Saya tak bisa ngasih semen, tak bisa ngasih pasir, tak bisa ngasih batu kerikil. Tapi saya bisa bertukang. Saya mau ngasih tenaga Pak Ustaz. Likulli sulama minkum shadaqah.
Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Yang tak bisa ngasih sedekah benda materi, duit, semen, batu bata, kerikil, datang ikut ngecor, ikut menyiram, ikut memikul, ikut mengangkat, ikut menggambar, arsitek. Jangan masjidnya udah selesai baru datang nengok, ini nampaknya tiangnya kurang sempurna, ini nampaknya arsiteknya kurang bagus. Kalau ada nanti orang model begini, udahlah tak ngasih semen, tak ngasih bantuan, tak ngasih tenaga, antukkan kepalanya ke tiang, biar lurus otaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati nanti yang akan mengiringi ke pemakaman ada 3. Yang pertama mal, harta. Mal bahasa Arab diterjemahkan orang harta. Mal artinya miring. Mal miring. Kenapa disebut miring? Karena hati manusia miring ke harta. Ada masjid, ada mal, kemana hak miring? Ke harta. Itu maka orang barat menyebutnya mall. Hati miring ke mall. Ada masjid, ada mall, kemana miring? Ke mall. Miring hati kepada harta. Tapi subuh ini kita katakan, aku tidak condong kepada harta. Yang mengiringi kita yang pertama malu. Kalau ada mobil mewahnya, ikut dibawa. Kalau ada selimut tebalnya, ikut dibawa. Yang kedua ahluhu, istri, suami, anak, menantu, kawan, sahabat, ikut mengiring. Tapi keduanya ini yarji'usnani, kedua-duanya ini akan pulang ke rumah. Istri hanya sekedar menangis di tepi liang lahat. Abang, kenapa kau pergi duluan? Orang pun bertanya berbisik, kenapa kuat betul kau menangis di pintu liang lahat tadi? Utangnya banyak. Rupanya kredit belum lunas. Yarji'usnani, istri, anak, menantu, kawan, sahabat pulang. Lalu kemudian harta benda mobil dibawa pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa dia? Wa amaluhu. Kalau mau liang lahat itu lapang, wakafkanlah tanah untuk membangun pondok pesantren. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, pesantren Insan Qur'ani. Wow. Saya pun semalam saya letakkan batu, letakkan semen. Dalam hati saya, siapa yang melanjutkan ini nanti? Tapi saya tak ragu sedikit pun. InsyaAllah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Islam ini kita tolong atau tidak kita tolong, dia tetap akan jaya sampai hari kiamat. Allah menjanji, inna dina indallahil Islam. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi wala yu'la alaih, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kita tolong atau tidak kita tolong, Islam ini akan tetap jaya. Yang jadi masalah kita dapat atau tidak. Berapa ratus tahun Syekh Abdul Rauf sudah meninggal, masjidnya tetap tegak berdiri, sumurnya tetap mengalir, sumur yang lain tersumbat, tertutup, mati, sumur bor yang puluhan meter pun mati, sumur tradisional tetap hidup, barokah. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan hari ini. Manusia ini aneh, bekerja bolak-balik sampai tak sempat makan, tak sempat memperhatikan anak dan keluarga, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari hidupnya. Membangun masjid tidak, membuat sumur tidak, buat pesantren tidak, mengajar mengaji tidak, berdakwah tidak, hanya sekedar kerja dan kerja. Kalau cuman kerja, monyet pun kerja. Bukan kata saya, kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di mana membedakan kita dengan binatang? Apa yang dia tinggalkan.
Kalau hanya sekedar meninggalkan anak, lebih banyak anak kucing lagi. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar pengajian saya tersinggung, pulang sesak nafas mati. Saya tak ada niat menyinggung orang, tak ada niat menyakiti hati orang. Hanya mudah-mudahan kalau kata yang saya pilih itu tepat, melekat ke hatinya, dia ingat, lalu kemudian dia berubah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad bisa datang ke perusahaan punya kami. Saya ke masjid biasa, tapi untuk datang ke perusahaan untuk apa? Untuk menyerahkan bantuan beras. Apa nama perusahaannya? Ainikua. Nah, ini yang ada di depan saya. Dipanggil saya ke Medan untuk menerima 1000 bukan sak beras diserahkan oleh Ainikua untuk dibagi di perbasatan muslim minoritas di Tanah Karo. Saya menerima, lalu kemudian dibawalah beras ini, sumbangan dari Ainikua. Airnya dapat, dibacakan doa, untungnya dapat, dibelikan ke beras. Yang membacanya adalah memakannya para penghafal Quran. Kalau kita tidak hafal Quran, kita belikan beras untuk penghafal Quran, mereka makan, mereka baca, mereka hafal, mereka mengajar, kita pun mendapat juga pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini nggak baca Quran lagi. Apa saya tengok tak pernah baca Quran. Saya 3 kilo tiap bulan Pak Ustaz. Cukuplah itu, sudah saya wakilkan. Oh tak bisa. Kita tetap beramal. Amal ini yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini sudah saya sampaikan tentang meninggalkan tulisan, meninggalkan bangunan, meninggalkan sumur air, meninggalkan murid-murid, meninggalkan ilmu pengetahuan. Kalau 5-5-nya ada pada diri kita, alhamdulillah. Kalau baru ada 2, kita tambah lagi. Kalau 1 pun belum ada, mudah-mudahan kita istiqomah beramal. Tapi kalau dalam hati aku meninggalkan apapun, tak perlulah, berarti sudah kena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. 38, 39, 40. Ketiga-tiganya sudah lewat waktu untuk melaksanakan salat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, Allahu Akbar, kedua-duanya sah karena niat di mulut untuk menguatkan apa yang dalam hati. Bedanya dengan duha Ustaz, kalau duha tidak bersyarat, tidak mesti ada duduk di masjid, tak mesti berzikir dulu, tak mesti sholat subuh berjamaah. Jadi kalau ada orang mau masuk kantor jam 7.30, jam 7 dia sholat, jam 7 sholat dia. Tadi subuhnya di rumah, habis sholat subuh tak ada zikir, langsung sarapan, langsung kemudian sholat, maka disebut dengan sholat sunat duha. Tapi kalau cukup 3 syarat, sholat subuhnya berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, maka disebut dengan sholat sunat isyraq. Hadisnya hadis hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang bisa, yang masih ada wudunya, sholat sunat. Begitu jamaah sholat sunat, saya pun bisa keluar dengan aman. Untuk segala kebaikan-kebaikan kita di masa akan datang, kita berdoa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah yang kami baca kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan wali-walimu, orang-orang yang saleh, antiyassir lana umurana, mudahkan urusan kami, wa tufarrij qulubana, lepaskan kami dari kesulitan, wa taqdi hajatina, tunaikan hajat kami, wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami, waj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami menjadi para alim ulama, orang saleh dan salihah, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifata wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha nahru aji Darussalam wa min buldanil muslimin amma. Selamatkan anak-anak muda kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, ya Allah, tolong hati kami ala zikrika, supaya selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah, supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, waliman ahsana ilaina, orang yang pernah berbuat baik kepada kami, kami belum mampu membalasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.